Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam juga untuk teman-teman yang ada di penjuru bumi, ya, dari Sabang sampai Maroko. Salam juga untuk saudara-saudaraku, teman-temanku yang ada di Aceh, dari Sabang sampai Kuala Simpang. Malam ini saya kembali membahas tentang GNS Gus Nur Syamsun, ya, Gus Nur Syamsun. Tadi siang saya sudah sempat membahas juga, cuman banyak yang berkomentar bahwa saya salah paham dengan video tersebut. Ternyata mereka yang salah paham dengan video tersebut. Kenapa? Karena saya hanya membahas isi konten beliau sebelumnya. Saya menanggapi itu karena telat saya balas, karena biasanya saya ketendang batu hari ini, nangisnya besok. Ya, karena kemarin-kemarin saya melihat beliau itu sudah berhenti untuk ngomongin TIJ, kemudian TIJ juga mungkin berhenti juga untuk ngomongin beliau. Ya, jadi itu adalah jawaban dari beberapa waktu yang lalu. Beliau membuat tantangan dan bersedia untuk mengirimkan ongkos atau tiket untuk TIJ datang ke tempat beliau. Nah, untuk masalah tantangan beliau mengenai Grebek Dukun, saya akan membahas malam ini, teman-teman. Ya, jadi tadi sempat saya bahas juga sedikit banyak tentang apa yang menjadi hajat beliau, keinginan beliau, sehingga malam ini saya bahas lagi. Ya, yang pertama, ya, kepentingan konten juga, teman-teman, ya. Semoga konten-konten kita ini bermanfaat walaupun dianggap nyinyir ataupun cocot belaka. Tetapi alhamdulillah banyak dampak positif. Dan di sini saya menganggap GNS sebagai teman juga, ya, mungkin senior dalam grebek-grebek dukun, ya, seperti itulah, karena TIJ tidak pernah menggerebek dukun dengan cara seperti itu. Oke, kita malam ini membahas kembali tentang GNS yang kemarin sempat mau mengadu domba antara TIJ dengan Kang Ujang Bustomi, namun tidak berhasil. Kemudian mencoba untuk sedikit melemah, untuk menggiring atau menarik TIJ. Mungkin TIJ sangat sulit untuk dijebak karena kita biasanya menjebak. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kepada GNS bahwa kemarin video yang lama, ya, mengajak TIJ untuk ketemu, untuk ya, duel dan segala macam, akan dikirimkan tiket. Walaupun sudah saya bahas tadi, saya bahas malam ini lagi. Karena kita tidak kelas bukan kelas settingan lah. Nah, di situ TIJ juga waktu itu sempat sih membuat sedikit video, kemudian meminta untuk dibuatkan surat pernyataan lah untuk duel. Nanti kalau mati tidak ada pertanggungjawaban dari keluarga atau siapapun yang mati itu akan selesai di situ. Itu namanya kesatria, kan begitu. Kalau kesatria turun gunung untuk duel, ya, seperti itu. Namun sampai hari ini surat itu belum ada. Kemudian tanggapan selanjutnya, saya malah mendapatkan pengakuan dari beliau bahwa semua yang grebek dukun itu adalah settingan yang ada di YouTube, ya. Semua grebek dukun yang ada di YouTube itu adalah settingan, dan itu jelas. Dan malam ini saya juga ingin mengatakan kepada kalian semua, kalau untuk grebek dukun settingan saya tidak ikutan. Ya, karena itu tidak ada manfaat sama sekali, bahkan mendatangkan mudarat. Ya, mudaratnya paling kecil bisa merusak lahan orang. Mudarat yang kedua, ya, membohongi publish. Ya, yang kita gerebek adalah dukun palsu, dukun buatan kita sendiri. Sementara dukun yang memang benar-benar dukun santet bebas berkeliaran. Apa manfaatnya? Bahkan hanya mendatangkan mudarat. Dan ini pernyataan si GNS sendiri sudah dibuat pengakuan bahwa semua yang gerebek dukun itu adalah hiburan, adalah settingan, adalah teman mereka sendiri. Jadi orang landep, ya, tidak mempan. Nah, jadi sekarang gini, kalau memang punya keinginan, punya keahlian, punya skill untuk menggerebek dukun, untuk menghancurkan dukun, silahkan datang ke Aceh. Di sini ada beberapa tempat yang saya akan recommended. Nanti saya juga ikut. Kita gerebek sama-sama dukun di sini. Saya mau lihat kemampuan Anda.
Kalau cuman berani di kandang, saya pun demikian. Ya, ini saya mau lihat nih yang jantan, yang gentle katanya, yang mengaku ya hebat segala macam. Yolah, datang kemari kita gerebek dukun di sini. Ya, sekalian nanti kita melihat kesaktian kalian. Mungkin kalian bisa bersatu, Gus Idris Samsudin, siapa yang sering gerebek dukun di sana, udah bawa kemari, angkut semua. Saya mau lihat kesaktian kalian. Mungkin kalian memang benar-benar bisa, walaupun sudah ada pengakuan yang masih ada di YouTube yang bersangkutan bahwa gerebek dukun itu hanya settingan. Jelas ya, jelas. Untuk yang mau berpikir, jangan pelin-pelan. Jangan nanti dekat sama TJ, saya tidak percaya dengan gerebek dukun, saya melakukannya dengan settingan. Sekarang dekat dengan Idris, ya gerebek dukun, yuk TJ ikutan. Saya kalau ludruk, kalau untuk lelucon, kalau untuk dobol, saya nggak akan ikut. Karena mental saya bukan mental dobol. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jelas dan tolong dipahami untuk teman-teman yang mungkin punya otak tapi jarang digunakan untuk lebih menggunakan alat untuk berpikir Anda. Jangan dibiarkan berbandrol terus. Ya, dipakai teman-teman, dipakai. Jadi kalian maki-maki pun nggak ada manfaatnya. Jadi kalau misalnya memang punya kemampuan, punya keahlian, yuk dawai, datang kemari. Silahkan sama-sama kita gerebek dukun. Kalau di sana kan kebanyakan yang di YouTube dukun palsu semua, dukun buatan sendiri. Yuk di sini yang asli kita cari. Kalau saya sih bukan spesialis seperti itu. Ya, saya tawarkan kalian itu, yaudah ayo buktikan. Datang ke sini ke Aceh, yuk kita sama-sama gerebek. Tadi hanya sekedar pancingan, mohon maaf yang tadi siang hanya sekedar pancingan, karena saya melihat banyak pengikut dari GNS itu memang otaknya double teman-teman ya. Yang kita bicarakan apa, yang dia pahami apa. Saya sengaja membuat konten seperti tadi siang, cuman nggak ngeh ya. Akhirnya kepancing sendiri. Ya udahlah, spesialis gerebek-gerebek dukun ya, GNS, Gus Idris, si Udin, ya udah datang kemari kalau memang punya nyali. Kita gerebek dukun beneran sesekali. Ya kan, lumayan dapat dukun beneran sesekali. Kali aja ya kalian bisa menjadi hero di sini, bisa menjadi pahlawan. Bukan pahlawan kebetulan ya, tapi pahlawan kebenaran. Walaupun antara betul dan benar adalah kata-kata yang sama. Tetapi ketika kita menambahkan imbuhan, maka artinya akan berbeda. Yuk, mainkan di sini. Kalau saya dari sini berangkat ke Pulau Jawa hanya untuk menggerebek dukun bohongan, buang-buang waktu, bro. Bukan masalah uang, bro. Saya bisa nyari uang, insya Allah ada uang kalau hanya untuk ke Pulau Jawa. Nah, jadi untuk gus-gus YouTube, ya, saya persilahkan kalau memang beneran, ya, kalian kan rame, ajak semua itu, siapa itu yang hadir di acara kemarin itu, ajak semua. Apalagi, ajak semua. Sampai sini kita gerebek dukun. Kalau kalian mengundang saya untuk menggerebek dukun palsu, itu bukan tantangan namanya. Itu ngajak ludruk. Saya orang Aceh yang nggak pandai ludruk. Kalau saman mudah-mudahan bisa. Karena setiap daerah itu punya tradisi sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau berbohong itu bukan tradisi di Indonesia, saudaraku. Datanglah ke Aceh. Kemana kalian suruh bawa dukun santet yang low, yang high, ada semua. Tinggal kita datangi aja. Saya mau lihat kemampuan kalian. Nggak pakai nyala lampu lah. Mungkin kalau kalian hebat bisa sambil bawa senter juga. Kalau di sini kami cuma ngintip-ngintip gitu aja. Tetapi kami sulit untuk membuktikannya. Kalau kalian bisa membuktikannya, yuk mainkan. Apalagi bisa menginterogasi pernah membunuh siapa aja, ya kan? Itu hebat, itu luar biasa. Kalau di sini model-model seperti itu pasti akan dimasa sama masyarakat di sini.
Kalau ketahuan aja dukun santet beneran bisa dibuktikan, udah habis dihajar masa. Mungkin kalau di sana enggak ya, dijadikan konten gitu. Yuk kalau punya nyali, punya memang keahlian dalam menggerebek dukun, yuk datang kemari. Biar saya perkenalkan sama dukun santet yang beneran. Tentunya tidak bawa keris, tidak pakai belangkon. Dukun santet sekarang itu update juga dia, pakai laptop bahkan. Kalau saya yang ke Jawa, saya cuma mau main ludruk sampai sana. Dukun santetnya bohongan. Kan diakui sendiri, sudah diakui sama si GNS ini, sudah diakui bahwa semua gerebek dukun santet itu adalah bohongan, bukan sebenarnya. Ini saya mengajak untuk yang sebenarnya, bukan yang abal-abal. Ngapain kita gerebek dukun santet KW? Nggak ada manfaatnya. Ya manfaatnya buat kalian, mungkin dapat uang, bisa, hebat, ini itu segala macam. Yuk, kita buktikanlah, ini jihad yang sesungguhnya. Yuk, kalian ajak konco-konco kalian itu semua. Ajak konco kalian. Datang. Buktikan. Ya kan teman-teman? Benar. Benar nggak? Yang perlu itu kita menggerebek dukun beneran, bukan dukun settingan. Kalau tukang becak di permak jadi dukun, kita gerebek, nggak ada yang takut. Manfaatnya juga nggak ada buat masyarakat. Tetapi buat kalian ada, bisa mendapatkan uang dan kekaguman. Bener nggak? Betul tak? Apa manfaatnya untuk masyarakat, untuk negeri ini? Membuat lelucon seperti itu? Tidak ada. Iya, padahal saya sudah tidak membahas lagi si GNS ini karena memang beda kelas ya. Ya, katakanlah dia kemarin saya anggap udah jujur, udah benar-benar mungkin mau membuka ya tabir kebohongan yang selama ini dia ketahui. Malah bikin ludruk juga, sama aja. Kemudian simpatisan kalian juga boleh kalian bawa semua, biar disaksikan, biar dilihat dengan mata kepalanya. Gimana kalau kita ngerebek dukun beneran? Apakah seperti itu? Semudah itu bisa tumbang semua. Saya juga mau lihat. Kalau di sana kan semua itu cuman ya hiburan kata kalian. Coba yang beneran sesekali. Ada manfaatnya. Mikir. Jangan mikir uang mulu. Jadi menghalalkan segala cara. Yuk. Karena jujur ya, kami di sini tidak pernah gerebek-gerebek dukun seperti itu, tidak pernah, karena efeknya sangat tidak baik. Ya, apalagi untuk keluarganya. Keluarga dukun mungkin nggak tahu apa-apa, dia bisa kena imbas sosial ya, bisa dipermalukan, anaknya bisa diejek, dihina sama teman-temannya di sekolah. Kemudian rumahnya bisa dibakar warga, orangnya juga bisa dihakimi massa. Kan seperti itu. Baru-baru ini kan ada kejadian seorang nenek yang dituduh sebagai dukun santet, rumahnya dibakar, neneknya dipukulin. Ayolah, berpikir kita. Berpikir. Ya. Kalau memang kalian sakti mandraguna, bisa seperti orang landep itu, yo datang kemari. Jadi janganlah ada dusta di antara kita, apalagi masyarakat kita yang awam butuh edukasi, butuh pemahaman tentang hal-hal yang demikian, supaya kita tidak mewarisi kebodohan kepada generasi kita. Selama ini kita hanya mewariskan kebodohan, kegoblokan kepada generasi kita.
Hal-hal klinik aja sampai sekarang belum selesai-selesai. Ya, kapan kita mau maju? Kapan bangsa ini mau maju? Kalau setiap hari kita hanya mempertontonkan kebohongan, kedustaan, bukan yang sebenarnya. Ya, ketika situasi negeri seperti ini, masyarakat susah dalam mencari uang, jangan membuat kegaduhan demi kita mudah dalam mencari uang. Ya. Yang membuat kegaduhan itu kan kalian. Ada dukun santet ini, itu, segala macam. Itu kan mengajak kita untuk meyakini santet separah itu. Nggak ada santet separah itu, saudaraku. Beberapa malam yang lalu saya sudah membuat tantangan secara terbuka di YouTube. Toh sampai malam ini saya masih baik-baik saja. Artinya apa? Kekuatan santet itu nggak ada. Kalau kita bisa memproteksi diri bukan dengan paku, tetapi dengan ayat-ayat. Mendekatkan diri kepada ajaran agama. Insya Allah kita akan terhindar dari santet. Toh sampai sekarang kalian membasmi dukun santet, tapi nggak ada hasilnya saya lihat. Malah makin malam makin banyak dukun santetnya. Malam ini 20, malam besok 30. Lusa 40. Makin bertambah dukun santetnya saya perhatikan. Apakah sebanyak itu dukun santet di Indonesia ini? Ya khususnya di Pulau Jawa saya perhatikan. Ya, janganlah menggiring opini di saat negeri kita sedang kacau balau seperti ini. Di saat kondisi masyarakat kita sedang ketakutan dengan corona. Kalian takut-takuti lagi dengan santet. Seolah-olah yang kalian giring itu adalah kebenaran, padahal cuma bohongan, isapan jempol. Kalau di tempat saya itu nggak ada lagi ya yang kayak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita selalu memberikan pemahaman tentang santet kepada masyarakat sehingga dukun santet pun pada minder. Kalau ada pendidikan agama yang bagus, dukun santet itu nggak akan laku. Kenapa? Ketika masyarakat sudah paham bahwa mendatangi dukun itu atau mendatangi kahin itu, 40 hari ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Itu aja kita kasih pemahaman kepada masyarakat. Bahwa cara mendatangi dukun itu untuk meminta jasa dukun untuk mengerjai seseorang itu adalah cara pengecut, cara pecundang. Kalau tidak senang sama orang datangi. Kan seperti itu. Dan alhamdulillah bacotan-bacotan ini sangat bermanfaat dan banyak masyarakat yang mulai berpikir tentang masalah grebek-grebek dukun lah, apalah segala macam, sudah banyak yang terbuka pemikirannya. Ya, saya membuka kepada kalian yang memang sering grebek dukun, yang memang suka mencari-cari dukun, yang memang ahlil dalam membasmi dukun, yo, datang kemari. Ada beberapa tempat yang masih primitif ya, bukan primitif sih, masih mengandalkan hal-hal yang seperti itu. Yo, saya mau lihat kerja kalian itu. Dan hasilnya juga tidak baik, bukan menyadarkan orang, tetapi malah menimbulkan dendam. Ya kan? Iya, pendukung-pendukung dukun pasti akan mengatakan bahwa TJ bohong ini itu segala macam. Karena kenapa? Dukun santet yang sebenarnya itu suka dengan konten-konten memburu dukun. Kenapa? Secara tidak langsung mereka tidak tersentuh. Yang disentuh hanyalah dukun-dukun palsu. Menggerebek dukun settingan, ingat, dukun settingan, menggerebek dukun settingan membuka peluang untuk dukun santet melakukan aktivitasnya, bahkan memproteksi mereka. Kenapa? Karena yang disentuh itu hanya dukun settingan, bukan dukun beneran. Sehingga dukun beneran bebas melakukan aktivitas. Coba kita berpikir sekarang. Yang digerebek tiap malam itu dukun settingan, kawannya sendiri, bukan dukun beneran. Dengan sugesti-sugesti tertentu. Sehingga memudahkan untuk dukun santet yang asli, yang beneran, untuk melakukan aksinya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah disentuh. Tidak pernah digerebek. Bahkan dukun santet yang asli pun ketawa melihatnya. Wah, partner kita, membantu kita. Coba sesekali kita berpikir kawan. Ya, kita berpikir dan juga berzikir. Aku tantang nih kalian nih. Ya, kalau memang punya nyali, punya batang, datang kemari.
Ada beberapa tempat yang memang masih praktik-praktik perdukunan seperti itu. Yo, saya mau lihat kalian bagaimana mendeteksi dukun santet, kemudian bagaimana menyerang dukun santet, bagaimana membersihkan pengaruh-pengaruh santet. Saya mau lihat. Kalau cuma isapan jempol di YouTube, kalau cuma bacot aja di YouTube, nggak ada gunanya untuk masyarakat. Untuk kalian ada. Setiap bulan kalian terima gaji dari YouTube. Kalian dianggap sebagai wali YouTube. Kalian dianggap sebagai orang sakti. Apapun yang kalian dagang pasti akan laku karena dianggap sakti. Ya, kalau sama saya nggak laku model-model seperti itu. Karena pembodohan seperti ini, penipuan seperti ini sudah ada dari zaman dulu. Cuman akses dulu itu sangat terbatas karena dari mulut ke mulut. Kalau sekarang sudah bisa diakses melalui internet, ada YouTube, ada Instagram yang mempromosikan perdukunan-perdukunan. Cuman sekarang sudah berkamuflase, sudah ganti pakaiannya dari dukun jadi kiai, jadi ustaz. Makanya sekarang untuk membedakan antara kiai dengan dukun itu agak sedikit sulit bagi kita yang awam, saudara-saudaraku. Tetapi bagi kita yang mau berpikir, coba apa yang dikatakan oleh seorang yang katanya Gus, yang katanya ustaz, ya? Apakah perkataan dukun atau perkataan kiai? Kalau marah, narik sukma haters. Karena nggak nyaman sama haters. Saya sengaja menjadikan diri saya sebagai haters untuk menyinyirin. Apa menyinyirin? Untuk menggunjing, untuk nyocot, untuk membahas penipuan-penipuan seperti ini. Saya tahu mereka tidak nyaman dengan kehadiran saya. Sangat tidak nyaman. Tetapi mereka apalah daya tidak bisa melakukan apa-apa untuk seorang TIJ. Ya. Karena nyali mereka itu hanya sebatas settingan juga. Kalau nyali beneran, mereka pasti akan mendatangi saya untuk membungkam mulut ini. Untuk mungkin mereka bisa menghajar TIJ kemudian menempelkan selembar materai untuk TIJ berhenti ngebacot. Tapi tidak ada yang berani seperti itu. Karena yang mereka tunjukkan itu adalah kebohongan. Semakin mereka mendekat dengan saya, semakin kebongkar kebohongannya. Saya tidak bisa diajak kompromi dalam hal ini. Mohon maaf saudaraku. Apalagi untuk mengajak saya melakukan dobol-dobol seperti kalian, menggerebek dukun santet ala-ala gadungan seperti kalian. Mohon maaf, saya tidak bersedia untuk itu. Ya, karena itu sama sekali tidak membawa dampak baik terhadap masyarakat, teman-teman. Jadi sahabat TIJ semuanya dimanapun kalian berada, semoga ini dipahami. Kalau kalian berani datang kemari, saya pasang badan barisan depan menggerebek dukun. Apalagi. Tapi kalau saya ke tempat kalian, kalau cuma dukun settingan, saya tidak bersedia. Karena tidak ada manfaat apa-apa. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada manfaat apa-apa. Ya, tidak ada manfaat apa-apa untuk masyarakat kita. Percuma sekolah tinggi gedongan dibuat kalau mental-mental itu kita sesatkan, saudaraku. Orang cerdas mungkin dalam hal akademis dan sebagainya, tetapi banyak orang yang awam tentang masalah goib, masalah perdukunan dan segala macam. Sehingga gampang sekali tertipu. Sekarang tugas kita yang paham, bukan kita, kalian yang paham tentang ilmu perdukunan dan segala macam, itu kalian beberkan seharusnya. Bukan kalian yang menipu, yang membalutkan antara yang hak dengan yang batil. Saudaraku, saya kasih tahu kepada kalian bahwa pengaruh dukun santet itu tidak apa-apa. Tidak sama sekali buat kita yang masih percaya terhadap ajaran agama. Untuk kalian yang masih takut dengan santet ini, itu, was-was itu, suges itu yang membuat kalian jadi sakit. Coba kalian gak usah percaya, gak usah takut. Tantang aja kalau ada dukun santet, walaupun beneran, apalagi settingan. Tantang aja. Kamu tidak akan apa-apa, saudaraku. Kamu tidak akan apa-apa. Hanya karena kalian ketakutan, hanya karena kalian membawa diri dan pikiran kalian dalam situasi seperti itu. Sementara dukun gak bisa ngapa-ngapain kalian. Bahkan itu akan menyebabkan kalian jadi sakit. Come on, saudaraku. Ayolah, mari berpikir. Kalau kalian misalnya punya masalah dengan istri, jangan langsung mengambil kesimpulan, istriku disantet orang, diguna-guna orang, dipelet orang. Jangan langsung ke situ. Cek dulu apa kesalahanmu. Apa yang omongan kamu yang menyinggung hati istri.
Itu dulu. Ini ada kejadian baru-baru ini, ya, saya dapat seperti itu kabarnya. Ternyata ketika konsultasi dengan kita kasih tahu, ternyata masalahnya sepele. Kalau seandainya dia ke tempat dukun, pasti akan dikatakan diguna-guna. Karena istrinya tidak mau bicara. Sudah 2 minggu tidak mau bicara istrinya, tidak mau ngomong. Padahal hanya faktor kecemburuan. Yolah, ini kita berbicara fakta sehari-hari, teman-teman ya. Kita berbicara fakta sehari-hari. Dikit-dikit santet, dikit-dikit pelet. Aduh. Itu adalah cara-cara dukun-dukun untuk mempromosikan produk-produk mereka, jasa-jasa mereka. Percayalah saudaraku. Coba kalian nggak percaya sama mereka, kalian nggak akan kenapa-napa. Nggak akan kenapa-napa. Dekatkan diri kepada ajaran agama kita, insya Allah kita akan aman. Dikit-dikit dukun. Aduh. Jadi tolong jangan jago kandang ya. Saya undang kalian di sini, buktikan bahwa kalian bukan jago-jago kandang, bahwa kalian adalah jagoan, siap berperang di mana saja, siap ditempatkan di mana saja. Kalau saya ke sana hanya untuk melihat dukun settingan, mohon maaf, I'm sorry. I'm so sorry, I cannot. Ya. Coba berpikir, saya ke sana hanya untuk grebek dukun bohongan. Untungnya apa? Ruginya yang ada. Tapi kalau kalian kemari, mungkin kita grebek dukun yang memang asli, manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali manfaat. Yang pertama, kita telah melumpuhkan kegiatan perdukunan. Yang kedua, ya insya Allah seminggu kalian di sini mungkin ada beberapa tempat kalau memang kalian sakti sesakti yang di YouTube itu bakal berakhir riwayat si dukun-dukun santet itu. Insya Allah. Walaupun nanti ada regenerasi dan segala macam itu bukan urusan kita. Saya hanya mau melihat cara kalian melumpuhkan dukun-dukun santet itu. Dan saya juga melihat dari kalian itu tidak bersinergi ya antara, mungkin karena kalian settingan ya, tidak bersinergi. Kayak misalnya ada Bos Fafan di sana. Bos Fafan itu dari sebelum kalian terkenal di YouTube itu udah mulai membuka genderang perang bersama dukun santet untuk menyerang dukun santet. Beliau membuat baliho dan segala macam. Kenapa kalian tidak bersinergi? Apakah kalian takut settingan kalian kebongkar sama Bos Fafan? Bahkan saya salut sama Bos Fafan nih. Apa yang beliau lakukan itu bermanfaat memang. Bermanfaat. Ya, walaupun menurut sebagian kalian bahwa yang beliau lakukan adalah kegilaan. Saya suka orang-orang yang gila tapi tidak membodohi, tidak mentololkan orang lain. Ya. Ini kalian bersinergi dengan kawan-kawan kalian sendiri yang sepaham dengan kalian, yang sepakat untuk membodohi masyarakat, yang sepakat untuk menololkan masyarakat, itu kalian sepakat, sepaham. Tetapi yang benar-benar ya, benar-benar ikhlas membantu untuk menghindari masyarakat, menghindarkan diri dari masyarakat, dari pengaruh santet, masyarakat kita dari pengaruh santet, kalian malah menjauh. Kenapa? Karena untungnya sedikit. Kenapa? Karena parodi. Kenapa? Takut ketahuan. Ayolah. Bukan cuma saya, Bos Fafan kan pernah mengajak kalian, yo sama-sama kita jarang dukun santet. Kenapa kalian nggak mau? Kenapa kalian kekeh ngajak saya? Kalau ludruk saya nggak akan mau. Saya katakan kepada kalian, saya mohon maaf kalau untuk ludruk, untuk setting-settingan ngejar-ngejar dukun santet, karena memang itu tidak ada manfaat. Saya ulang-ulang, tidak ada manfaat, malah mendatangkan mudarat. Dan ajaran-ajaran yang kalian tawarkan di YouTube itu malah ajaran yang menyesatkan. Narik sukma lah, narik korin lah, wawancarai orang yang sudah meninggal lah, kayak si Idris. Percuma. Di sana banyak kiai-kiai kalau seperti itu.
Seharusnya kalian bersinergi dengan pesantren-pesantren yang ternama, dengan santri-santri yang lurus. Ini ada santri yang memprotes kalian, malah menganggap bahwa dia itu gila apa segala macam, iri dengki. Bukan begitu, cuy. Kalau kalian memang orang-orang benar, pasti bisa bersinergi dengan kebenaran. Aduh. Mau kalian jungkir balik pun, di mata saya, kalian itu nggak lebih daripada badut. Kayak satu lagi itu yang kemarin di acara Idris, si badut yang pakai make up biasanya itu, yang kayak Joker. It's not Joker, it's joking. Joke. Humor, lawak. Nggak ada seram-seramnya sama saya. Marah kan? Marah, mau kalian buat kayak gimana pun nggak ada seram-seram sama saya. Untuk orang-orang goblok yang gampang kalian bodohi, udah gampang, takut. Sasak Lombok hadir Bang TJ. Assalamualaikum saudaraku, Pulau Seribu Masjid. Ya, guru spiritual goblok, bukan cuma dobol. Saya yang ngomong ini ya. Pertemuan guru spiritual goblok itu di tempat Idris kemarin. Saya yang ngomong, bertanggung jawab omongan saya. Goblok dan menggoblokkan orang. Jadi kalian simpan saja niat kalian untuk mengajak saya bersinergi dalam membodohi. Oke? Ini bukan 1-2 yang sudah menghubungi saya. Wilah, urusan masing-masing. Aduh. Yalah, jangan dibahas lagi. Biarkan mereka berekspresi mencari uang. Dengan cara membodohi. Dengan cara menipu. Dengan cara menjual-jual agama. Hah? Pakai otak. Udahlah Bang TJ, jangan diganggu, biarkan saja mereka kreatif. Kreatif membodohi, menggoblokkan orang. Kreatif itu. Ada. TJ jangan jadi benalu, itu yang benalu bukan ini. Ya, ini apa namanya? Ini obat anti benalu. Makanya orang itu memperhitungkan saya karena mereka tidak mulus jalannya. Mereka menganggap saya sebagai duri di jalan mereka. Enggak apa-apa. Saya rela pun walaupun banyak musuh nanti harus seperti ini, saya tetap rela. Daripada banyak orang-orang yang memang awam di bidang ini, ditipu, selalu kena tipu. Setelah ditipu, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menuntut. Kenapa? Mereka main gaib, tipu gaib. Ya, karena perundang-undangan kita tidak membahas detail tentang masalah seperti ini. Jadi mereka dengan gampang, dengan leluasa bisa membodohi orang dengan mengatasnamakan gaib. Gaib, gaib, gaib. Bukan gaib, teman-teman. Raib hartamu kalau percaya gaib-gaib model seperti itu. Raib. TJ duel sama mereka. Mereka nggak ada yang punya nyali, saudaraku. Giliran ditantang ini itu segala macam, langsung kaulah sahabatku, kaulah temanku, kayak si Paul hari itu kan. Udahlah, film kalian itu udah kebaca sama saya. Skenarionya sudah duluan saya pahami. Cara-cara kalian itu sudah memang turun-temurun, semua orang juga pada tahu. Cuman nggak ada yang berani kowar-kowar seperti saya. Kenapa? Takut diserang sama preman. Takut diserang sama bayaran, ya kan? Gimana, Dris? Bener nggak, Dris? Ayolah, ngomonglah, Dris. Kemarin kencang sekali suara kau. Sekarang pada diem. Kenapa? Takut bocor lagi? Dan mereka sekarang memilih diem. Yang lain ya, kayak si Udin. Kenapa diem? Karena mereka sudah tahu kalau mereka ikut untuk membuat perlawanan terhadap TIJ, maka semakin lama semakin celana mereka semakin kedodoran. Saya tidak ada rem, teman-teman, kalau ngomong masalah ini. Saya nggak peduli. Siapapun lawan saya, siapapun musuh saya nanti, mau dukun santet 7 turunan, saya nggak peduli. Nggak peduli. Karena saya katakan kepada kalian, apa takut mati tanam? Kalau memang mereka sakti, mereka berani, mereka memang gentle, bukan juara kandang, mereka pasti akan datangi bertandang ke tempat saya. Tapi kebanyakan juga, sakti YouTube. Tabayun paling sama teman sendiri.
Kalau sama orang yang ngebahas mereka nggak berani tabayun. Saya nih tiap malam membahas mereka, tiap malam nyinyirin mereka, tiap malam membongkar mereka. Kenapa nggak didatangi? Karena nggak ada nyali. Karena dia tahu bahwa antara mereka dengan saya itu berseberangan cara berpikir. Walaupun saya menganggap mereka itu adalah saudara-saudara saya yang masih lugu, tapi menipu. Coba kalian lihat, ya, seorang TIJ, hanya satu orang, duduk di pos ronda lagi, nggak punya padepokan. Mereka begitu banyaknya, begitu saktinya, bisa terbang lagi. Masa sama TIJ satu orang aja nggak berani datengin? Coba kita berpikir teman-teman, saking banyaknya orang sakti itu, nggak ada yang berani datengin kemari. Coba kita berpikir, tiap malam keluar kota ke sana kemari, nyari dukun santet, kemudian bisa mengalahkan dukun santet. Kalau seandainya nyinyiran saya ini menyesatkan kalian, kenapa mereka tidak datang untuk meluruskan saya? Supaya tidak tersesat? Karena mereka gus, karena mereka ustadz, karena mereka halil agama, karena mereka punya ilmu laduni, orang landep. Udin, Gus Idris, Gen S, dan yang lain-lain semua yang pertemuan kemarin di sana itu, baris kalian semua. Lawan satu TIJ, baris saja tapi. Oh enggak, baris. Datang. Di sini enggak ada corona. Tempat kalian pada isu pandemik segala macam, banyak sekali harus pakai ini, pakai itu. Di tempat kami ini enggak ada. Kenapa enggak datang kemari aja? Steril, insya Allah, zona hijau. Makanya berpikir, saudaraku, berpikir. Karena kalian menghitung keuntungan. Kalau menyerang dukun santet beneran, kalian akan rugi, kawan. Kalian tidak akan mau itu. Dan kalian tidak punya nyali untuk itu. Kalau masih menghitung laba rugi, nggak usah kowar-kowar jihad. Nggak ada satupun kalian yang punya nyali. Wabil khusus untuk orang-orang yang datang di acara apa kemarin itu, pertemuan guru spiritual. Satupun nggak ada nyali. Berani cuma di kandang. Sini tanah Jawa, injak tanah Jawa nih, biar tahu tanah Jawa gimana. Saya udah tahu tanah Jawa kayak gimana. Yang benar-benar ilmu di tanah Jawa itu nggak ada kayak kalian. Nggak usah kalian pertontonkan atau memperkenalkan. Kita sudah tahu jawara-jawara di Jawa kayak gimana. Dan kita menghormati mereka. Udah TIJ bahas seperti ini karena sakit hati. Kamu anak gam, kamu genderuwo, kamu dajjal. Cuman itu yang bisa. Dan saya minta maaf kepada tuan-tuan guru, ya, kepada sepuh-sepuh yang ada di Pulau Jawa. Saya sangat menghormati keilmuan di sana juga. Tetapi saya tidak terima ketika curug-curug ini, ya, membuat ilmu-ilmu settingan seperti itu mengatasnamakan ilmu tertentu. Itu saya tidak terima. Kalau kalian tidak terima, ya hantamlah TIJ. Bukan saya berarti ngomong seperti ini anti Jawa, anti ini, anti, enggak. Saya tidak rasis. Ya. Dan banyak saudara-saudara saya dari Pulau Jawa. Bahkan saya sering mengatakan bahwa guru saya 2 orang dari Pulau Jawa. Yang mendidik saya tentang kebenaran. Ya. Yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu tertentu, baik keilmuan yang ada di tanah Jawa, tentang sejarah Jawa. Kalau masih ke kuburan nyari benda pusaka,
Itu belum apa-apa menurut saya, teman-teman. Datang ke kuburan, ke makam-makam keramat atau makam-makam ulama, nyari benda pusaka. Apa? Kalau di sini ilmu seperti itu masih ilmu sampah, teman-teman ya. Kita datang ke tempat ulama, kita ke situ mengirimkan doa, ziarah, niat ziarah, kemudian mengambil iktibar daripada kehidupan beliau. Ilmu-ilmu yang pernah beliau ajarkan itu kita pelajari. Bukan datang ke kuburan nyari batu cincin, nyari keris. Aduh, come on. Kalau model ilmu seperti itu udah nggak laku, teman-teman. Nyari berkah. Aduh, sudah 40 menit ya, hampir 1 jam. Kita sampaikan 1 jam ya. 20 menit lagi. Oh enggak, udah hampir 50 menit. Dan sekali lagi saya katakan kepada kalian, untuk orang yang saya nyinyir, kalau benar-benar dia mengamalkan ilmu-ilmu daripada para wali, mungkin mulut saya sudah sompel, sudah peot mungkin ya. Saya sudah tenggelam sendiri. Kalau memang yang saya katakan ini hanya untuk orang-orang yang memang ilmunya benar. Apalagi si Idris punya ilmu apa? Sungai Reje. Punya ilmu asma kurung aja masih berani ngomong ilmu laduni. Aduh, pret. Orang landep. Nggak mempan sama saya. Sesungguhnya saya tidak membenci kalian, saudaraku. Saya hanya menjelaskan apa yang kalian lakukan itu benar, tidak lurus. Cuman itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Saya sesungguhnya tidak pernah membenci kalian. Di dalam hati saya tidak ada yang namanya kesombongan. Saya tulus menyampaikan ini. Bukan karena fulus. Kalau hanya karena fulus, saya lebih bagus menjilat kalian. Yuk kita buat settingan gerbek dukun di mana. Yuk kita adu kesaktian. Tapi ada kong kali kong di belakang layar. Seperti saya sama Mbah Blangkon kemarin. Namun di video tersebut saya juga mengatakan bahwa ini hanya hiburan. Bahwa ini hanya setting-settingan. Saya punya cara sendiri untuk membuktikan omongan saya. Ya, kalau berani keluar kandang sesekali. Benar. Kalau berani keluar kandang. Buktikan. Kalian saking rame banyak, masa satu pun nggak ada yang berani? Anjing pun bisa menggonggong di sana kan? Jadi nggak boleh seperti itu, teman-teman. Nggak boleh kita menipu sesama. Ya, sama orang lain pun kita nggak boleh menipu, apalagi sesuku. Kalian bawa-bawa nama suku, tetapi suku kalian sendiri kalian tipu. Nggak boleh seperti itu. TIJ anti orang Jawa. Salah. Justru saya sayang sama kalian, saudara-saudaraku yang ada di tanah Jawa. Makanya saya koar-koar seperti ini. Orang yang sesuku sama kalian aja nipu kalian. Tega sama kalian. Saya dari ujung sini, bukan ujung kulon ya. Ujung Sumatera. Saya yang dari ujung Sumatera aja mau koar-koar seperti ini. Untuk mengajak kalian kepada jalan yang benar. Jangan mudah tertipu oleh hal-hal yang demikian. Oke, salam hormat saya untuk teman-teman subscriber baru yang baru bergabung di channel yang sederhana ini, channel sampah yang bisa didaur ulang. Semoga channel ini menjadi inspirasi buat kita supaya kita tidak digoblokkan sama orang-orang goblok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora landep.